Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Rosalina. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemasaran, proses dan analisisnya. Untuk referensi yang pertama ada pemasaran dan kepuasan pelanggan. Pemasaran dan kepuasan pelanggan dari DR Meitana dan Indrasari. Yang kedua ada manajemen pemasaran oleh by Agustina Sinta. Yang ketiga ada strategi pemasaran, segmenting, targeting, dan positioning oleh Pantri Herianti. Yang keempat ada kewirausahaan berbasis UMKM oleh Anwar dan kawan-kawan. Manajemen pemasaran oleh Aditya Pandowo. Yang kelima memulai kewirausahaan oleh Muhammad Wasil. Pengertian pemasaran menurut ahli. Menurut Philip Kotler 2000, definisi pemasaran ada dua, yaitu definisi sosial dan manajerial. Definisi sosial adalah sebagai proses sosial dan manajerial di dalam individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain. Istilah penting dalam definisi seperti kebutuhan, keinginan, permintaan produk dan jasa, nilai, kepuasan, dan kualitas pertukaran dan relasional dan pasar. Definisi manajerial adalah proses perencanaan yang menjalankan konsep harga, promosi, serta distribusi sejumlah barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memuaskan tujuan individu dan organisasi. Kegiatan pemasaran tidak berupa pertukaran uang, tapi sejumlah ide maupun jasa yang dapat memberikan kebutuhan dan kepuasan kepada individu dan organisasi. Pengertian manajemen pemasaran adalah kegiatan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai program yang disusun dalam pembentukan pembangunan dan pemeliharaan laba dari hasil transaksi atau pertukaran melalui sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Pengertian pemasaran menurut buku I.R. Agustina, suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa dan dari mulai produsen sampai ke tangan konsumen. Peran pemasaran tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga ke tangan konsumen, tetapi bagaimana cara produk itu memberikan kepuasan atau nilai dengan menghasilkan laba. Sasaran pemasaran: 1. Menarik pelanggan baru. 2. Menetapkan harga yang menarik. 3. Mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Proses pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong 2013, 5 langkah yang dapat dilakukan dalam model proses pemasaran. 1. Perusahaan mengidentifikasi dan memahami pasar. 2. Pemahaman dan merancang strategi. 3. Membangun sebuah program sasaran yang terintegrasi dan menghantarkan nilai yang unggul. Memadukan elemen pemasaran 4P. Mengubah strategi yang menjadi implementasi dan nilai nyata bagi pelanggan. 4. Aktivitas membangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan manfaat pelanggan. Yang kelima, perusahaan dapat mendapatkan keuntungan dari hubungan pelanggan dengan menangkap nilai dari pelanggan. Pengertian analisis pasar. Analisis merupakan kegiatan yang dilakukan mencermati, mengamati, terperinci suatu objek seperti produk, data calon pelanggan berupa perilaku dan keinginan lainnya dengan hubungan produk layanan dengan cara menguraikan unsur pembentuk atau penyusunan lebih lanjut. Tujuan analisis pasar adalah mengevaluasi, memahami lingkungan pasar, tren, dan persaingan, mengetahui motif perilaku konsumen, mengidentifikasi peluang, menentukan keputusan yang tepat, mengembangkan strategi pemasaran. Pasar adalah salah satu sistem peraturan institusi dan lembaga prosedur hubungan sosial dan infrastruktur. 4. Di mana barang, jasa, tenaga kerja orang-orang yang dengan imbalan. Analisis pasar adalah suatu kegiatan yang menganalisis dan mempelajari pasar,
Kegiatan analisis pasar ini seperti lokasi pasar, luas pasar, sifat karakteristik pasar. Pertanyaan analisis pasar dengan memperoleh informasi produk atau jasa yang ditawarkan dan dibutuhkan oleh siapa saja, di mana produk atau jasa tersebut dibutuhkan, dan konsumen membutuhkan kualitas produk yang seperti apa. 3. Langkah komponen dan analisis pasar. Analisis pasar dilakukan harus mengikuti beberapa tahap agar tujuan itu tercapai. 1. Menentukan pasar yang bersangkutan. 2. Mengidentifikasi segmen pasar. 3. Evaluasi permainan. 4. Mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Menganalisis kebutuhan pasar yang bersangkutan. 6. Menganalisis permintaan selektif di pasar yang relevan. Analisis merupakan aspek penting bagi pelaku usaha untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Komponen pasar sebagai berikut: adanya ukuran pasar atau market size, 2. Tingkat pertumbuhan, 3. Keuntungan bisnis, 4. Saluran distribusi, 5. Target pasar, 6. Tren pasar, 7. Faktor kunci keberhasilan. Tujuan analisis pasar adalah untuk mengevaluasi dan memahami lingkungan pasar, tren, dan persaingan. Dengan mengetahui motif perilaku konsumen, mengidentifikasi peluang, menentukan keputusan yang tepat, mengembangkan strategi pemasaran. Menurut Kotler 2017, analisis pasar memiliki tujuan yang penting dalam bisnis. 1. Memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. 2. Mengidentifikasi peluang pasar. 3. Memahami pesaing dan keunggulan kompetitif. 3. Alat pengumpulan data analisis pemasaran. Analisis pemasaran adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis data, menafsirkan informasi pasar dan industri untuk memahami kondisi pasar yang ada baiknya, seperti ukuran pasar, pertumbuhan pasar, tren dan perilaku konsumen, hingga tingkat persaingan di pasar. Analisis pasar sangat penting dilakukan perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran, merancang produk yang tepat, menentukan harga kompetitif, serta mengambil keputusan berkaitan dengan pasar. Analisis pasar biasanya dilakukan dengan cara mempelajari pelanggan, analisis pesaing, dan pasar. Alat pengumpulan analisis pemasaran. Data yang diperoleh analisis ini menggunakan teknik statistik, regresi, analisis SWOT, dan analisis portofolio. Tujuan pengumpulan data dilakukan analisis ini dengan membantu perusahaan mengidentifikasi resiko peluang bisnis, mengembangkan strategi pemasaran, mengetahui posisi pasar yang tepat untuk pengembangan bisnis mereka. Salah satu analisis yang digunakan sangat populer ini adalah analisis SWOT, dengan mengidentifikasi peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. Sekian dari presentasi yang saya jelaskan tentang pemasaran, proses, dan analisis. Sekian dan terima kasih.